Dan ini berarti sudah masuk ke tahun keempat ya. Ini sudah masuk tahun keempat saya menjadi seller ambassador Lazada. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan pada saya, hari ini kita akan belajar tentang traffic. Tapi sebelum kita masuk ke dalam traffic, saya akan membahas inti dari bisnis online. Karena ini pertemuan ini hanya sekali, saya nggak tahu apakah nanti sampai saya bisa mengisi lagi. Tapi teman-teman, saya ingin memberikan dasar pada teman-teman, inti dari bisnis online ini apa, sehingga setelah pertemuan ini pun teman-teman tahu alurnya itu harus bagaimana. Kalau berjualan online itu alurnya harus bagaimana. Bukan hanya sekedar upload produk, laku, kemudian kirim. Tapi harus ada strateginya, harus tahu apa yang ditingkatkan, harus tahu bagian mana yang diperjuangkan. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, inti dari bisnis online itu ada 3 poin. Yaitu yang pertama traffic yang akan kita pelajari hari ini, yang kedua adalah konversi, yang ketiga adalah pendapatan per pembeli. Nah, ini contohnya ya. Kenapa 3 hal ini penting? Kalau kita berjualan online, hal yang kita kejar yang pertama pasti adalah pendapatan. Kita pasti ingin omset pendapatan kita setiap bulannya itu naik. Bahkan kalau bisa setiap hari naik ya teman-teman ya. Tapi biasanya kita berharap kita kan rekapnya bulanan, setiap bulan naik. Nah, pendapatan ini kalau teman-teman nanti juga bisa hitung di rumah, ini adalah hasil dari perhitungan pengunjung dikalikan tingkat konversi, dikalikan pendapatan per pembeli. Jadi, kalau teman-teman ingin meningkatkan pendapatan, teman-teman cukup meningkatkan salah satu dari faktor ini, dari ketiga faktor ini. Dengan catatan, 2 faktor yang lainnya sama. Tetap ya, nggak berkurang, juga nggak tambah. Itu sudah bisa naik. Kalau teman-teman ingin naik omsetnya gila-gilaan, pendapatan Anda ingin naik tinggi, Anda harus menaikkan ketiga faktor ini. Nah, yang pertama memang yang paling basic yang harus kita perjuangkan adalah traffic. Traffic itu apa? Traffic itu adalah pengunjung. Total pengunjung, jumlah pengunjung yang masuk ke dalam toko kita. Jadi analoginya Anda jualan apapun, semurah apapun, sebagus apapun produk Anda, kalau tidak ada yang mengetahui, kalau tidak ada yang mengunjungi toko Anda, kemungkinan terjadi penjualan akan minim. Oleh karena itu, basic sekali ketika Anda ingin berjualan online, hal pertama yang harus Anda perjuangkan adalah mengupayakan kunjungan atau pengunjung masuk sebanyak-banyaknya ke toko Anda. Itu hal yang paling basic. Nah, itu yang kita sebut dengan traffic yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kalau kita analogikan ya, kita ini berjualan di marketplace, ya kita tahu ya marketplace itu banyak, ada Lazada, Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Kita itu seperti berjualan di dalam mall. Kalau teman-teman masuk ke dalam mall, di dalam mall itu ada banyak sekali tenan-tenan, banyak sekali yang berjualan. Nah, tanpa kita minta ya sebenarnya, dari pihak mall itu sudah mengupayakan untuk mengundang orang masuk ke dalam mall tersebut. Baik itu melalui promosi online maupun promosi offline, semua dari mall itu sudah mengupayakan masuk ke dalam mall tersebut. Nah, marketplace pun sama. Tanpa kita minta, kalau kita jualan kita nggak perlu minta-minta nih. Misal minta, Shopee, bantu dong promosi, mana nih nggak ada yang masuk ke Shopee. Lazada, bantu dong supaya pada masuk ke Lazada. Kita nggak perlu minta, mereka pun sudah mengupayakan. Karena mereka tahu traffic atau pengunjung adalah nyawa dari penjualan. Nah, ketika itu kita nggak perlu minta. Jadi kalau kita berjualan di marketplace itu enaknya kita nggak perlu meminta itu. Mereka sudah secara organik, secara tanpa kita minta, secara natural mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya masuk ke dalam marketplace mereka. Sama, di mall juga seperti itu. Kita nggak perlu minta kepada pihak mall untuk, ayo mallmu dipromosiin dong. Enggak. Mereka sudah promosi sendiri. Nah, tugas kita adalah apa? Simple. Dari traffic atau pengunjung yang sudah disediakan oleh marketplace atau dalam hal ini mall, kita tarik masuk ke dalam toko kita. Jadi analoginya seperti itu aja. Jangan ke toko kompetitor. Kalau ke toko kompetitor ya nanti belanjanya di toko lain. Makanya kalau kita di mall, itu semua kan bersaing itu. Tenan-tenannya itu, staff-staffnya itu kan semua bersaing di depan. Kalau
teman-teman perhatikan ya, mereka sangat jarang langsung misal baju ya, "Ayo dibeli dong, ini bajunya seperti ini." Sangat-sangat jarang. Yang mereka inginkan apa? Hanya mengundang Anda masuk ke dalam toko. Karena mereka percaya dengan masuk ke dalam toko, 50% Anda sudah mau belanja. Nah, ini simpel seperti itu ya analoginya. Jadi kalau Anda punya toko di marketplace, Anda harus undang konsumen itu masuk dulu ke toko Anda. Perkara beli nggak beli itu urusan nanti. Jadi yang penting masuk dulu ke toko Anda, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan traffic maksimal di marketplace? Karena trafficnya udah ada ya. Jadi istilahnya kita tinggal yang sudah ada harus kita ambil, seperti itu. Ada banyak cara, ya hari ini kita akan cukup membahas banyak, ada 9 cara. Saya ingin teman-teman di sini dapat materi juga secara komplit, mungkin nanti agak panjang, tapi daripada yang setengah-setengah nanti teman-teman kurang, jadi saya kasih semua. Di sini ada 9 poin yang teman-teman kalau memang niat berjualan online, ini harus diperjuangkan supaya traffic di toko Anda meningkat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang menguasai mesin pencarian atau search engine. Kalau teman-teman belum tahu search engine itu adalah mesin pencarian yang ada di marketplace. Nanti saya akan tunjukkan ya secara live ya. Nah, kenapa kita harus menguasai search engine? Simple, karena data ini dari marketplace sendiri ya, data dari Shopee, data dari Lazada itu sama. Lebih dari 80% konsumen mencari melalui search engine. Search engine itu kolom di marketplace ya, teman-teman. Kalau teman-teman masuk Shopee, masuk Lazada kan pasti ketik. Misal mau cari apa? Baju polos pria kan ketik. Nah, itulah yang dinamakan search engine. Tugas kita adalah sebisa mungkin kita mengusahakan konsumen ketik produk kita. Contoh ya, saya jualan kaos polos. Konsumen ketik kaos polos. Nah, produk saya yang muncul. Kan inginnya seperti itu. Kalau enggak muncul, pasti nggak laku. Sekarang di marketplace ya teman-teman, untuk satu produk yang sama itu pesaingnya bisa jutaan. Kalau teman-teman produknya nggak nongol, kemungkinan untuk terjual sangat kecil. Seperti itu. Nah, sebelum kita tahu bagaimana caranya produk kita nongol di search engine, kita harus tahu dulu algoritma dari marketplace itu. Nah, algoritma dari sistem marketplace itu apa? Menangkap kebiasaan pelanggan untuk belanja untuk pencarian berikutnya. Jadi misal ya teman-teman ini kadang klik nih di Shopee, Anda mau beli sepatu olahraga pria, diklik. Besoknya Anda masuk ke Shopee, sepatu olahraga pria itu akan menghiasi halaman utama Anda. Kalau dulu orang belum pada tahu, jadi mikir, wah Shopee pinter ya, dia tahu saya baru cari sepatu. Akhirnya, wah ini tanda untuk beli nih, ini tanda untuk beli. Dimunculin semua, tapi itu disimpan oleh data. Jadi Anda suka klik apa, selanjutnya akan muncul. Juga Anda akan dihantui oleh produk yang pernah Anda klik. Nah ini bagusnya marketplace, jadi dia tuh pepet terus, dia promosi terus. Nah dihantuinya caranya gimana? Misal Anda baru lihat TikTok, Anda baru masuk Polta Berita, kadang di bagian bawah atau di bagian atas itu ada istilahnya produk-produk yang pernah Anda klik. Dikasih tahu baru diskon loh. Ayo nih ada voucher khusus untuk produkmu. Jadi dikejarnya seperti itu. Nah, dari marketplace itu sendiri, search engine itu bekerja berdasarkan keyword atau kata kunci. Jelas ya, yang tadi saya jelaskan kalau orang ketik kata kunci A, produk-produk yang relevan dengan A akan muncul. Kemudian kategori produk. Teman-teman kalau upload produk, kategorinya jangan salah. Biasa banyak yang salah ya, misal jualan masker. Masuknya di kadang, ini kan harusnya untuk masker kesehatan, masuknya di otomotif. Nah, seperti itu. Kadang itu hal-hal yang abu-abu. Jadi teman-teman harus cek kira-kira produk teman-teman ini bagusnya masuk di kategori mana. Juga yang ketiga, tentu saja kita tidak bisa menyepelekan yang dinamakan dengan performa produk. Produk yang banyak penjualan, produk yang ratingnya bagus, mau nggak mau pasti dia berada di urutan yang jauh lebih baik dibandingkan produk baru yang belum banyak penjualan. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan belajar untuk pencarian satu-satu. Nah, kita harus tahu ya, mesin search engine itu munculnya produknya itu berdasarkan apa. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu search engine ini masuk mau produknya itu bisa nongol berdasarkan apa. Yang pertama di sini search engine ini akan nongol berdasarkan popularitas. Ini jelas, ya. Yang kedua di sini hasil pencarian berdasarkan kata kunci. Jadi ada popularitas, ada kata kunci.
Nah, yang popularitas itu gimana? Dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual. Makanya kalau teman-teman lihat hampir semua marketplace, produk-produk yang ada di halaman utama, biasanya penjualannya ada ratusan, ada ribuan. Itu wajar. Karena dianggap produk ini aman. Produk ini diterima pasar karena yang beli sudah banyak. Kemudian dipengaruhi oleh jumlah review positif dari pelanggan. Nah, kalau reviewnya jelek, biasanya posisi produknya juga akan cenderung ke bawah. Tapi kalau reviewnya bagus, bintang 5 semua, nah itulah yang akan konsumen itu akan jauh lebih mudah percaya. Oleh karena itu, kalau teman-teman berjualan masih awal, saya sarankan Anda jualnya harganya mepet dulu. Jadi istilahnya Anda itu mengejar penjualan dulu. Ya, kalau bisa masih untung tapi sedikit ya, biasanya biar harganya kompetitif. Terjual dulu gitu ya. Tapi harganya jangan langsung dinaikkan nanti ya. Ditunggu waktunya. Kalau di Shopee, di Lazada itu bisa kita pakai harga coret. Jadi misal Anda isi daftar harganya itu 100.000, tapi sebenarnya Anda nanti mau jualnya 50.000, nggak masalah. Anda tinggal potong 50%, jadi 50.000. Tapi kalau sudah banyak penjualan dan sudah ratingnya bagus, Anda naikkan sedikit demi sedikit. Diskonnya kan tadi kurang 50%, Anda kurangi aja jadi 30%, jadi 70.000. Nah, di sanalah Anda mulai bisa menghasilkan keuntungan seperti itu. Karena apa? Karena sekali lagi produk terjual dan review ini sangat menentukan posisi produk Anda dan kepercayaan konsumen. Yang reviewnya banyak, yang reviewnya bagus, konsumen itu akan jauh lebih mudah percaya dengan produk Anda. Kemudian yang kedua, hasil pencarian berdasarkan kata kunci. Dipengaruhi oleh relevansi kata kunci yang digunakan. Nah, kata kunci yang digunakan apa? Nanti akan kita bahas. Kalau yang berdasarkan jumlah produk terjual dan jumlah review, terus terang kita harus akui kita akan susah bersaing dengan toko-toko yang sudah lama. Walaupun kalau Anda mau menggunakan strategi tadi jual murah dulu di awal, bisa juga. Anda akan mendapatkan review. Nah, yang akan kita optimalkan adalah hasil pencarian berdasarkan kata kunci. Karena ini di sini teknis, kita masih bisa istilahnya maksimalkan seperti itu. Caranya gimana? Kita akan cek di sini. Kenapa pentingnya kata kunci? Ini contoh ya, ini yang dinamakan dengan search engine. Ketika kita ketik sepatu wanita murah, yang muncul adalah produk-produk dengan kata kunci sepatu wanita murah. Ada kata kunci ini ya, sepatu wanita murah, sepatu wanita murah, ini sepatu wanita murah, ini sepatu wanita, ini sepatu wanita murah. Jadi kata kunci yang kita gunakan berpengaruh kepada mesin pencarian. Kata kuncinya kita gunakan dengan apa? Di judul. Jadi ketika Anda ingin mendapatkan traffic yang maksimal, langkah awal Anda harus membuat judul yang diisi dengan kata kunci. Jadi kalau Anda membuat judul itu nggak bisa ngawur, teman-teman. Jangan cuma sesimpel mungkin, sependek mungkin, tidak. Kita harus sebanyak-banyaknya. Tapi dengan catatan kata kunci yang diisi, bukan hanya kata-kata yang tidak berguna. Jadi kalau Anda membuat judul, pastikan diisi dengan kata kunci yang relevan dengan produk Anda. Kemudian juga kita bisa masukkan alternatif kata kunci lainnya pada bagian deskripsi produk maupun kita bikin hashtag. Karena macam-macam. Di Shopee ada orang yang sukanya mencari pakai hashtag, jadi kadang itu bisa muncul juga. Kata kunci Anda harus searching. Ya, caranya gimana? Nanti setelah ini akan saya jelaskan mungkin lebih enak secara live ya. Yang ketiga adalah tingkatkan popularitas produk. Jelas harus terjual, harus banyak yang klik, review bagus. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berjalan tentang cara mencari kata kunci. Jelas, cara mencari kata kunci adalah melalui mesin pencarian. Ini saya akan contohkan langsung aja supaya teman-teman dapat gambarannya. Kalau teman-teman mencari kata kunci di marketplace seperti ini caranya. Usahakan mencari kata kunci sesuai dengan yang memang tempat Anda berjualan ya. Ini saya akan contohkan Shopee ya. Saya akan contohkan Shopee di sini. Ketika Anda mencari kata kunci, Anda bisa mencari mulai
tambahkan mewah. Karena ini ada modern, ada mewah. Kemudian ada juga terbaru, murah. Nah, nanti judulnya seperti ini, teman-teman. Anda harus gunakan ini untuk judul sebentar, ini harus di-refresh. Kalau teman-teman misal jualan gorden, itu kata kuncinya tuh banyak. Anda bisa pakai gorden seperti ini. Anda juga bisa gunakan kata kunci yang baru in. Contoh ya, kayak dulu pernah ada jaket bomber Jokowi, piyama Gisel, misal gitu-gitu ya. Terus jaket parka, jaket apa ya kemarin tuh yang BTS gitu-gitu bisa. Anda bisa masukkan dalam judul produk Anda. Pastikan harus diisi dengan kata kunci yang optimal, yang mendukung jualan produk Anda. Oke, kita lanjut mencari kata kunci ya teman-teman ya. Bentar. Akan masuknya 16.244 dibagi 30 karena kan 1 bulan yaitu data 1 bulan. Sehari ada 541 yang mencari dengan kata kunci tersebut. Anda bisa manfaatkan kata kunci tersebut untuk mendukung traffic yang masuk ke dalam toko Anda. Nah, selanjutnya faktor yang kedua, ketika Anda ingin mendapatkan pengunjung atau traffic yang maksimal, mau tidak mau Anda harus mengupayakan foto Anda harus bagus. Kenapa? Karena begitu tadi produk muncul ya, seperti tadi saya contohkan, produk muncul, sebenarnya itu bukan jaminan produk kita akan mendapatkan traffic. Kenapa? Karena masih banyak kompetitor yang juga muncul di sini. Pembedanya adalah foto, dan Anda harus dapat membuat foto. Ini saya cek dulu untuk sinyalnya. Oke, sorry. Tadi saya dapat peringatan sinyal. Semoga suara saya nggak masalah ya. Nah, aman, Pak. Selanjutnya aman ya. Saya tadi dapat peringatan unstable internet saya. Nah, jadi teman-teman setelah Anda produknya muncul di mesin pencarian, langkah selanjutnya adalah membawa masuk dalam toko. Jadi kalau tadi analoginya di mall, produk Anda itu sudah ditawar-tawarkan di bagian depan, ditawar-tawarin gitu. Tapi orang belum masuk ke toko Anda. Nah, selanjutnya adalah bagaimana yang ditawarkan dia masuk ke dalam toko Anda. Nah, itu yang harus kita kejar, yaitu dengan foto. Foto produk Anda mau nggak mau harus bagus dan menarik perhatian. Nah, menurut data, Anda hanya dapat menarik perhatian konsumen itu waktunya 3 detik. Setiap 3 detik, kurang dari 3 detik, orang itu akan scrolling. Jadi biasanya hanya lihat 1, 2, 3, pindah. 1, 2, 3, pindah. 3 detik. Jadi Anda harus membuat foto produk Anda ini benar-benar menarik. Supaya dalam kurun waktu 3 detik, Anda mendapatkan klik. Nah, klik inilah yang dinamakan traffic. Karena dia berarti masuk ke halaman produk Anda. Seperti itu. Nah, di sini contoh untuk fotonya seperti ini. Ini foto yang bagus ya. Biasanya sekarang yang di marketplace harus diakui yang foto yang bagus, yang disukai yang seperti ini, yang rame. Ini kenapa ini foto ini bagus? Karena mungkin kalau ada yang kenal yang punya ini ya, ini penjualannya juga oke, banyak. Karena ini dia langsung
menunjukkan di tokonya itu komplit. Produknya itu banyak, variannya banyak. Jadi orang tuh nggak perlu misal lihat satu batik yang ini, dia klik, nanti pindah lagi yang batik yang satunya, pindah lagi batik yang satunya. Mereka nggak perlu seperti itu. Jadi dari awal tuh Anda menyodorkan, nih loh, produk di toko saya ini komplit. Toko saya ini toko yang besar karena produknya banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, Anda harus buat semenarik mungkin produk Anda itu fotonya diklik. Nah, ini maaf, saya nggak ada maksud ya, karena ini saya juga ambil dari marketplace. Contoh ya, ini contoh dari kekuatan sebuah foto. Yang kiri dan yang kanan ini jaketnya sih hampir sama menurut saya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat modelnya itu ya. Tapi yang satu difoto dengan kondisi seperti ini, yang satu memang dipersiapkan seperti ini. Kalau Anda sebagai konsumen kira-kira tertarik yang mana? Mayoritas pasti akan tertarik yang kanan karena dia merasa, wow, pakai jaket ini saya terasa lebih cool ya, lebih keren gitu ya. Tapi kalau yang sini kok rasanya ini seperti jaketnya, kalau pakai jaket ini nggak maksimal. Nah, ini adalah fungsi dari foto. Terkadang membuat orang membayangkan dia memakainya seperti apa. Jadi Anda harus upayakan foto produk Anda itu bagus. Ini tips untuk pengambilan foto ya. Gunakan latar belakang putih. Kemudian di sini rasio dan penempatan yang baik, jangan terlalu besar fotonya juga, jangan terlalu kecil juga. Tunjukkan produk dari segi penggunaannya. Nah, ini bagus kalau pakai tas, ini kira-kira gimana? Mau tas lempang, tas pinggang atau tas tenteng. Nah, ini ditunjukkan penggunaannya, produknya ditunjukin. Juga detail produk. Miliki beberapa foto dari berbagai sisi. Anda harus menonjolkan keunggulan produk Anda dari sisi detail. Contoh, kalau saya berjualan baju seperti ini ya, keunggulannya apa? Misal jahitannya rapi, saya akan foto fokuskan di bagian jahitan. Misalnya kancingnya yang mahal, yang premium, kita foto aja kancingnya. Kadang kalau tas itu mungkin resletingnya yang bagus, Anda foto aja resletingnya. Jadi ini seperti foto yang mungkin loh, gimana kok nggak ada modelnya, kenapa hanya di foto kakinya? Ini yang dinamakan dengan detail produk. Selain Anda harus menunjukkan produk utama Anda juga harus memfoto detail produk Anda supaya orang tahu keunggulan dari toko Anda itu apa. Seperti itu. Nah, ini contoh ya untuk foto produk kalau mau dikasih tulisan juga nggak masalah, tapi untuk komposisinya harus pas. Nah, saya juga ingin mendorong teman-teman untuk belajar, ada yang namanya Canva. Jadi menggunakan canva.com ini gratis dan hampir semua sekarang penjual online menggunakan Canva ini untuk mendesain produk Anda, foto produk Anda. Sangat simpel, hanya take and drop penggunaannya, tapi ini sangat bagus untuk membantu menghias foto Anda. Juga teman-teman bisa menggunakan software Remove BG. Remove BG ini adalah untuk membuat produk Anda menjadi foto produk Anda menjadi PNG. Jadi kalau PNG itu Anda bisa tempelkan foto Anda dimanapun tanpa membawa background-nya. Itu enak banget ya. Jadi misalnya saya foto seperti ini, kalau saya masukkan ke Remove BG, background saya yang warna-warni ini hilang. Hanya tinggal saya aja. Kalau mau diganti background putih, background hitam, simpel banget. Tinggal langsung saya take and drop seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang dinamakan dengan Wondershare Filmora. Nah, ini adalah software untuk mengedit video. Jadi kalau yang Filmora ini kegunaannya lebih untuk editing video. Saya sering menggunakannya untuk edit video. Jadi teman-teman bisa juga harus bikin video. Kenapa saya bilang sekarang video penting? Foto itu sebenarnya saat ini sudah hampir ketinggalan. Mungkin 4-5 tahun lalu foto ini memegang peran utama. Kalau foto Anda oke, Anda bisa menarik perhatian lebih. Tapi sekarang foto yang bagus itu banyak. Nah, caranya Anda leading lagi, satu langkah lagi di depan lagi dibandingkan kompetitor bagaimana? Tambahkan video supaya Anda ada nilai plus dibandingkan kompetitor Anda. Silakan gunakan Wondershare ini untuk editing video Anda. Nah, yang kedua, selanjutnya adalah untuk kita bisa mendapatkan traffic adalah apa? Gunakan fitur naikkan produk. Kalau Anda sudah berjualan di marketplace, pasti tahu ada fitur naikkan produk. Nah, caranya gimana? Gampang, tinggal klik ya. Seperti ini Anda bisa menaikkan produk. Nah, sesuai dengan namanya, fitur naikkan produk ini apa? Untuk membuat posisi produk Anda naik. Kalau misal Anda sekarang ada di urutan 50 dalam mesin pencarian, dengan Anda menggunakan naikkan produk, mungkin Anda bisa naik menjadi 40 atau mungkin 38. Lumayan ya, jadi Anda harus menggunakan fitur naikkan produk ini karena ini gratis juga dari setiap marketplace.
Nah, ini contoh ya, kalau dinaikkan produk munculnya nanti di sini. Ini di Shopee ya konteksnya. Kemudian kalau teman-teman upload, Anda harus juga menggunakan teknik varian atau yang dinamakan dengan strategi harga. Kenapa? Karena harga mau nggak mau ini merupakan satu elemen yang penting, walaupun bukan yang utama ya teman-teman, tapi termasuk penting. Kebanyakan orang akan mengurutkan dari rendah ke tinggi. Oleh karena itu, Anda harus menggunakan strategi teknik varian. Seperti contoh ini ya, harganya dia terlihat murah, hanya 18.500, hanya 19.900. Tapi sebenarnya yang murah hanya ukuran S. Untuk ukuran L, XL yang cowok sering gunakan harganya di atas. Ini wajar, karena memang sangat jarang sekarang cowok yang pakai ukuran S ya. Terus terang saya sendiri nggak punya teman yang menggunakan kaos menggunakan ukuran S. Biasanya minim M, L, XL. Dan XL yang paling banyak saat ini. Oleh karena itu, ini hanya merupakan sebuah strategi. Yang penting konsumen itu masuk dulu ke produk Anda, ke toko Anda. Sama kalau kita mungkin ke mall itu ada promosi besar-besaran. Diskon 70%. Setelah kita masuk, yang diskon 70% paling hanya satu atau dua dengan klausul-klausul yang susah. Nggak masalah. Ya, karena harga itu sebenarnya juga parameter yang penting, tapi bukan parameter utama. Nah, kemudian teman-teman juga bisa rajin-rajin posting feed untuk mendapatkan traffic. Feed itu apa? Sesuai dengan namanya, feed ini sangat mirip dengan Instagram. Jadi kalau Anda sudah berjualan di Instagram, sudah sering main Instagram, nggak akan bingung. Ini seperti membawa masuk Instagram masuk ke dalam marketplace. Nah, tapi biasanya kita bingung mau posting apa nih. Nah, ini ada yang bagus nih dari Shopee. Kita diberi kontennya harus bervariasi. Misal hari ini Anda posting review, kemudian hari berikutnya Anda posting tips and trick, Anda hari berikutnya posting promosi, posting resep, posting giveaway. Jadi 8 hal ini teman-teman bisa gunakan semua. Supaya postingan produk Anda itu variatif. Nah, kalau orang melihat postingan Anda dan mereka tertarik, kemungkinan besar mereka akan klik dan masuk ke dalam halaman produk Anda. Itu yang kita kejar. Itu yang dinamakan dengan traffic. Seperti itu. Tapi kita harus kreatif untuk posting feed ini. Nah, juga selanjutnya teman-teman harus persiapan untuk berjualan melalui live. Di sini yang bisa live di Indonesia baru Lazada dan Shopee, ada Shopee Live, ada Lazada Live. Kenapa ini penting? Karena tahun 2019 ketika itu saya di China, saya di Hangzhou, kita mendapatkan satu materi pelatihan yang bagi kami pada waktu itu masih terdengar asing, yaitu adalah belajar tentang live stream ini. Di China tahun 2019 pada waktu itu sudah booming. Dan di Indonesia ini memang sekarang dikejar terus supaya orang makin suka belanja lewat live. Jadi teman-teman kalau mau serius berjualan harus juga mengikuti perkembangan ini. Anda harus berjualan secara live. Kalau Anda nggak bisa ngomong di kamera, malu, nggak apa-apa. Sekarang ada banyak jasa influencer yang akan membantu Anda mempromosikan produk Anda. Nah, ini contoh-contoh ya. Menampilkan produk kita, ngasih voucher, ada pin komentar, jadi komentarnya itu akan berada di urutan atas terus, ada juga bonus koin, ada lelang, ada polling. Jadi kita bebas mau nentuin konsepnya apa, ini tergantung kreativitas kita. Seperti itu. Nah, setelah Anda belajar Lastcoin, ini contohnya ya, berbagai macam program hemat di Shopee Live. Jadi kalau Anda mau live, seperti misal sekarang live ya, ayo ikuti live kami, Anda harus memberikan hadiah yang menarik. Kalau nggak biasanya orang juga nggak mau ikut live. Ya, tapi kalau Anda beri hadiah yang menarik, nanti dia akan memberikan hadiah yang bagus dan mau live. Seperti itu. Contoh ya, ada diskon 70%, ada juga apa ini, terlaris di bawah 50.000. Yang penting judul-judul seperti itu Anda bisa upayakan untuk menarik perhatian calon konsumen Anda. Nah, ini contoh ya, kalau baru live. Live itu bisa apa? Tidak melulu jualan langsung, ya. Bisa melalui review produk, bisa melalui tips dan trik, bisa melalui promo spesial. Jadi banyak macamnya. Kemasannya itu Anda bisa mengemasnya itu macam-macam. Tidak hanya, ayo beli produk saya, ayo jualan ini nih. Enggak, lama-lama orang juga malas kalau disodorin jualan terus. Bisa juga di sini ya, ada giveaway, ada tutorial penggunaan produk. Ini teman-teman harus kreatif.
yang mendukung produk Anda itu bagusnya memasarkannya bagaimana. Nah, selanjutnya ketika Anda ingin mendapatkan traffic atau pengunjung, mau nggak mau teman-teman harus mengikuti campaign atau promo dan flash sale. Nah, ini contoh ya, promo itu biasanya itu hanya untuk penjual pilihan. Jadi kalau Anda sekarang sudah berjualan online di marketplace dan mendapatkan undangan promo, ikutilah. Karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam promo tersebut. Jadi Anda seperti mendapatkan slot khusus. Oke. Anda seperti mendapatkan slot khusus di mana orang-orang itu akan diarahkan masuk ke halaman produk Anda. Dan di sanalah Anda bisa mendapatkan traffic yang optimal, tambahan traffic ya, karena di sanalah memang orang-orang niatnya belanja. Biasanya yang masuk ke promo itu memang niatnya itu mau belanja, tapi dia mencari promo, nggak masalah. Yang kedua di sini adalah Anda harus menominasikan produk terbaik yang Anda miliki, produk yang memiliki tingkat konversi yang tinggi. Konversi itu apa? Konversi itu adalah penjualan. Jadi seberapa banyak pengunjung yang masuk ke toko kita dibagi dengan seberapa banyak pengunjung yang beli. Itu yang dinamakan dengan tingkat konversi. Kemudian selanjutnya di sini ini contoh campaign ya. Di Indonesia ada Super Brand, ada Brand Day, ada Brand Festival, ada Big Campaign, ada juga di sini Mega Campaign ya. Ada 19, 10, 11, 12, 12. Disinilah era-era di mana Shopee ataupun Lazada dia akan banyak membakar uang dalam tanda petik dengan memberikan potongan diskon. Jadi Anda harus mengikuti campaign ini supaya produk Anda itu muncul di dalam campaign dan orang-orang yang masuk akan diarahkan ke sana. Kalau pada waktu promo seperti ini, orang-orang itu masuk memang niat untuk belanja, bukan hanya lihat-lihat. Nah, itu yang harus kita upayakan supaya dia belanja di toko kita. Seperti itu. Nah, kemudian adalah flash sale. Flash sale ini apa? Teman-teman mungkin di sini sudah nggak asing lagi ya. Kalau Anda masuk di Lazada, masuk di Shopee, Tokopedia, di halaman depan selalu ada flash sale. Nah, sebenarnya flash sale ini adalah seperti strategi supermarket. Kalau Anda ke supermarket, biasanya di depan itu ada barang-barang yang dipajang. Dan barang-barang yang dipajang itu barang diskon. Yang paling sering dipajang adalah minyak goreng dan beras ya mungkin ya. Tapi paling sering minyak goreng seingat saya. Ditulis, beli 2, diskon 20.000. Dan itu pasti ditempatkan di pintu masuk, di bagian depan. Tujuannya apa? Supaya kalau orang lewat di dalam supermarket tersebut, dia melihat, oh ada diskon minyak goreng 2 liter 20.000. Ini murah banget minyak gorengnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam supermarket dan dia lihat-lihat produk yang lain. Biasanya kalau sudah belanja minyak juga belanja apa yang digoreng, ya kan? Kan minyak biasanya untuk mengoreng. Jadi dia juga belanja yang lain. Nah, yang lain harganya normal. Memang yang minyak itu harganya murah. Sama seperti itu kalau Anda mengikuti flash sale, biasanya memang didorong nanti harganya disuruh murah. Karena disinilah trafficnya tuh gede banget. Anda memang didorong nanti oleh pihak Shopee maupun Lazada memberikan harga yang murah. Tapi ini adalah strategi pintu masuk ke dalam toko Anda. Kita bisa berharap dengan dia belanja masuk lewat flash sale, dia bisa belanja produk-produk yang lainnya. Strateginya seperti itu ya untuk flash sale. Nah, ini contoh juga. Kalau teman-teman mau berjualan di online, teman-teman usahakan sebisa mungkin ikutilah program gratis ongkir atau subsidi ongkir di setiap marketplace. Karena ini sangat bagus banget untuk membantu traffic masuk ke dalam toko Anda. Seperti itu. Ya, Anda harus mengikuti setiap program gratis ongkir yang ada karena bagaimanapun di Indonesia yang menjadi salah satu kendala yang cukup besar untuk orang mau belanja di toko Anda adalah masalah biaya. Masalah biaya. Jadi kalau teman-teman di sini apalagi dari kota tier 2, tier 3, terkadang kan biayanya cukup mahal. Nah, Anda harus mengikuti program subsidi gratis ongkir ini dari marketplace. Jadi ongkirnya itu bisa dikurangi sebagian ditanggung oleh marketplace. Seperti itu. Oke, bentar ya. Saya tak minum dulu sambil ada pertanyaan. Ya, Bapak, Ibu sambil menunggu Pak Sugeng, monggo kalau misalkan ada pertanyaan diisi di kolom chat. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Bu Rosa Nikoli.
untuk Shopee Live tadi, apakah harus punya minimal pengikut di toko kita gitu. Jadi baru bisa melakukan Shopee Live, Pak. Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan kalau ada pertanyaan atas materi yang disampaikan Pak Sugeng tadi ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan masuk ke tanya jawab. Saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, lanjut di sini. Ketika Anda sudah masuk ke dalam promo-promo selanjutnya adalah yang upayakan yang ini paling sering dibahas adalah iklan. Nah, kenapa iklan itu saya kasihkan di bagian terakhir? Karena iklan ini berbayar. Ada dana yang harus Anda bayarkan. Jadi sebelum Anda berbayar, saya sarankan Anda ambil yang tidak berbayar terlebih dahulu. Anda maksimalkan fitur-fitur yang ada di marketplace yang tadi saya jelaskan. Juga setelah produk Anda siap, Anda iklankan. Jadi poin penting dalam beriklan itu apa, teman-teman? Poin pentingnya adalah pemilihan produk yang tepat untuk diiklankan. Bukan masalah Anda berani bayar berapa. Bukan masalah Anda berani mengiklankan produk Anda sebanyak apa. Karena kalau produk yang Anda iklankan ini tidak tepat, sebanyak apapun Anda membayar iklan, orang juga nggak beli. Analoginya simpel aja. Anda bayar mahal di hall utama, kalau di mall seperti itu ya. Anda bayar mahal di hall utama, Anda diberi spotlight, Anda diberi diberi istilahnya memang toko Anda yang disorot, produk Anda yang disorot, tapi begitu orang melihat produk Anda, mereka nggak tertarik, mereka nggak mau beli. Percuma Anda membayar hall utama, Anda membayar exposure dari pihak mall untuk mempromosikan produk Anda, itu akan sia-sia. Karena ya orang nggak mau beli. Oleh karena itu sebelum Anda mengiklankan produk Anda itu harus Anda siapkan dulu. Jangan buru-buru beriklan. Kalau sudah siap, fotonya udah bagus, videonya udah oke, harga sudah kompetitif, promo-promo yang Anda buat itu dirasa sudah menarik, juga judul produknya udah relevan, Anda mau mengiklankan produk Anda itu jauh lebih mudah. Nanti kalau Anda sudah kuat produknya, Anda iklankan, penjualan pasti meningkat. Nah, disinilah yang membuat banyak orang berani bayar iklan tapi rugi. Karena mereka tidak mempersiapkan produknya dulu untuk diiklankan. Prinsipnya saya berani bayar. Nanti orang pasti datang. Ya orang datang, benar diklik. Kan dari marketplace kalau itu pay per click ya. Mereka akan klik. Tapi begitu klik, lihat produk Anda nggak tertarik, sama saja. Itu hanya membuang-buang dana Anda. Jadi pastikan iklan ini bagian yang terakhir untuk traffic. Anda siapkan dulu seluruh produk Anda. Begitu Anda sudah yakin dengan produk Anda, baru Anda iklankan. Karena itu ada biayanya. Oke, mungkin untuk materinya sampai sini dulu ya, karena waktu ada pertanyaan. Nanti kita kalau masih ada waktu kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan yang lain. Ya, saya izin membacakan yang di kolom chat ya, Pak Sugeng. Tadi ada pertanyaan mengenai Shopee Live tadi, Pak. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan Shopee Live, apakah kita harus punya minimal followers di toko kita baru kita bisa melakukan Shopee Live gitu. Terus bagaimana kalau misalkan yang non followers ini bisa menjangkau toko kita saat kita melakukan live tadi gitu, Pak? Oke. Yang pertama, tentu saja memang benar kalau Anda mau live lebih bagus kalau Anda sudah punya follower. Kenapa? Karena follower adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi untuk apapun yang Anda lakukan. Untuk yang toko Anda lakukan ya. Ada update harga, dia dapat. Ada informasi terbaru, dia dapat. Nah, tapi juga ada
terkadang orang berpikirnya dari sisi yang berbeda. Follower masih sedikit, mereka live untuk menambah follower. Itu juga bisa. Ya, karena dengan Anda live, pasti follower itu naik. Tapi harus rajin ya, konstan. Nggak bisa satu kali live, kemudian aduh yang lihat sepi. 2 bulan lagi baru live. Ya nggak bisa. Kalau Anda konstan seminggu ya, misalnya Anda seminggu live 3-4 kali, walaupun yang lihat dikit, Anda tetap apa ya istilahnya mental baja lah. Kadang yang membuat orang males itu memang gitu. Kita live pertama yang lihat sangat-sangat sedikit. Tapi begitu Anda hajar terus, live terus, Anda pantang menyerah, nanti 1 bulan biasanya grafiknya udah naik. Yang lihat mulai banyak. Tergantung Anda kuatnya mentalnya di mana. Ada yang nggak kuat mental, dia mikir ya udahlah, saya nggak usah live, saya kumpulin follower dulu ataupun endorse di luar. Nah itu makanya tergantung dari Anda mentalnya sekuat apa. Banyak juga cerita-cerita yang dia yang penting promosi terus gitu ya, live terus, akhirnya ada juga yang menjadi followernya juga nambah seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi apa Mas? Untuk yang Selanjutnya apa namanya dari Bu Ati ini Pak, penggunaan fitur naikkan produk itu apakah efektif? Nah, karena kan yang melakukan naikkan produk ini kan tidak hanya toko kita sendiri ya Pak ya, dan juga ya rata-rata benar. menaikkan setiap 4 jam sekali Pak. Mana Pak? Nah, ini berarti udah berjualan ya nih ya, udah tahu ya 4 jam sekali. Nah, ini gini, fitur naikkan produk itu akan efektif ketika produk yang Anda naikkan adalah produk yang sudah banyak penjualan. Itu akan sangat terasa efeknya. Jadi harus produk best seller di toko Anda. Setiap 4 jam Anda naikkan. Itu yang pertama, pasti akan kerasa. Kemudian, kedua, ya naikkan produk ini akan kerasa ketika Anda konstan menaikkan produk yang sama. Contoh produk A, ini Anda naikkan terus ya. Naikkan terus, lama-kelamaan makin banyak yang lihat, klik. Ada yang klik, walaupun Mbak beli, posisi produk naik. Ada yang klik, posisi produk naik. Nah, tetapi memang benar kita bersaing dengan berbagai macam penjual. Benar. Oleh karena itu, yang menyokong adalah performa dari produk itu sendiri dan performa dari toko kita. Makin bagus performa produk yang Anda naikkan, Anda akan makin memenangi kompetisi. Contoh, ada 2 produk. Sama-sama terjualnya misalnya 10. Kemudian yang produk A di sini dinaikkan, produk B juga dinaikkan. Untuk tingkat konversinya, ini harus lihat data ya, biasanya ini kita sudah berbicara hal teknis. Untuk tingkat konversinya, yang produknya 1%, yang produk B 2%. Nah, walaupun sama, tapi yang konversinya tinggi, yang 2%, dia akan berada di atas. Kenapa? Karena marketplace akan melihat bahwa produk yang B ini produk yang jauh lebih menguntungkan. Menguntungnya di mana? Di mana ketika produk A dan B ini sama-sama diberi traffic, produk yang B penjualannya lebih banyak. Jadi di dalam marketplace ya, traffic itu juga hampir seperti mata uang. Traffic itu mata uang marketplace. Jadi dari Shopee, dari Lazada, kalau sudah memberikan traffic yang banyak ke produk Anda dan tidak ada penjualan dari pihak Lazada ataupun Shopee merasa rugi. Mendingan trafficnya saya alihkan ke produk lain yang sejenis. Kalau ada penjualan, Lazada, Shopee dapat komisi, produk Anda naik, sama-sama diuntungkan. Tapi kalau nggak ada penjualan, mereka akan merasa rugi. Anda sudah diberikan calon konsumen. Berarti sistem akan menganggap produk Anda ini kurang bagus karena nggak banyak yang beli, walaupun sudah disodorkan banyak yang melihat. Seperti itu. Ya, makasih Pak Sugeng nih. Berikut pertanyaan dari Ibu atau Pak nih, mohon maaf, Pak Yontas, mungkin usai tas nih Pak. Dia seller pemula Pak, dan sudah punya akun Shopee saat ini Pak. Nah ini pertanyaannya, saya harus mulai dari mana nih mulai jualannya? Apakah apa namanya dari sisi produk saya lengkapi seluruhnya atau dari mana Pak Sugeng nih? Oke, tapi ini saya tahu ya,
ini akun belanja atau akun jualan. Jadi harus dicek dulu ya, kalau di Shopee itu ada akun belanja dan akun jualan bisa. Setelah itu Anda upload produk. Nah, upload produk tidak perlu banyak. Yang penting juga jangan terlalu sedikit ya. Anda upload produk, yang penting tadi yang saya jelaskan, judul produk Anda itu harus kuat. Itu yang pertama. Foto, video harus bagus. Deskripsi harus informatif. Harga kompetitif. 5 poin itu. Ya. Tadi makanya saya sarankan kalau untuk awal, kalau Anda mau ya, jual murah dulu saja. Yang penting produknya itu terjual dulu. Jadi istilahnya Anda bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dinaikkan, sudah ada penjualan, tapi pakai harga diskon ya, jangan langsung di harga flat. Jadi kalau di Shopee itu ada untuk untuk mereduksi hal-hal yang tidak diinginkan, ada sistem itu akan mendetek harga. Jadi kalau sekarang Anda misal jual harganya 5.000, kemudian rame, langsung Anda naikkan 10.000, Anda akan terindikasi kecurangan. Oleh karena itu Anda bisa naiknya bertahap. Anda bikin dari awal harganya 10.000. Kemudian Anda masukkan promo toko kalau di Shopee ya, atau di Lazada itu ada langsung harga coret, harga diskon. 10.000 langsung didiskon jadi 7.000. Nanti penjualan banyak ya. Teman-teman tinggal kurangi diskonnya. Diskonnya 20% aja, jadi harganya 8.000. Nah, itu kalau naiknya per 1.000 oleh sistem Shopee masih dianggap wajar. Tapi ditunggu sampai 3 minggu, nanti naikkan 1.000 lagi. Seperti itu. Jadi strateginya yang penting saat ini Bapak harus jual penjualan dulu. Karena dengan produk Anda terjual, posisi produk Anda akan jauh lebih bagus dibandingkan yang belum ada penjualan. Istilahnya sekarang tuh Anda belum merasakan keuntungan, tapi Anda membeli rating dan review. Yang beli diharapkan untuk memberikan rating dan review. Nanti kalau rating dan reviewnya ada lebih banyak, posisi produk akan jauh lebih bagus. Jadi istilahnya kita membeli rating dan review dengan margin keuntungan kita. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya nih Pak, pertanyaan dari Bu Imma Afifah. Dia sepertinya sudah punya akun jualan di Shopee juga nih Pak. Terus Ya. ada beberapa perubahan aturan di kategori Shopee. Apa yang akan terjadi kalau misalkan kita lupa mengecek detail produk kita? Apakah data-data akan hilang atau menjadi kosong, Pak? Ini terkait perubahan dari sisi aplikasinya nih Pak, yang ada perubahan mengenai kategorinya nih Pak. Pak. Itu kemarin ada penjelasannya ya, karena memang Shopee kan baru sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kan ada update ya. Ada update kategori, jadi memang kolom-kolom yang diisi itu lebih banyak. Nah, kalau tidak diisi sampai dengan kalau nggak salah akhir Agustus ini ya, sampai akhir Agustus Anda tidak isi, nanti produk Anda akan menjadi tidak bisa dibeli. Istilahnya masuk diarsipkan, dan itu sangat sayang sekali. Oleh karena itu sekarang harus dibenahi, diisi semua. Supaya produk Anda tetap aktif. Kalau enggak, nanti nggak bisa dibeli. Kalau data-datanya hilang, enggak, tapi menjadi diarsipkan, tidak bisa dibeli. Jadi sayang sekali nanti hilang dari mesin pencarian. Seperti itu. Ya Pak, selanjutnya dari Bu Ati nih Pak. Bu Ati ini sudah berjualan di Shopee sama Tokopedia nih Pak. Dan untuk yang di Shopee itu impresinya ya lumayan baik lah, lumayan banyak. Tapi kalau misalkan di Tokopedia nih belum bisa naik impresinya Pak. Nah, mungkin ada saran dari Pak Sugeng nih Pak terkait menaikkan impresi. Ya, kalau iklan Tokopedia memang agak beda ya dengan iklan Shopee ya. Yang pertama, ini lebih tinggi. Nah, saran saya gini. Yang pertama, produk yang Anda iklankan itu Anda cek dulu. Penjualannya udah banyak belum? Ratingnya bagus atau tidak? Kemudian harganya kompetitif atau tidak? Setelah itu Anda perbaiki kontennya, foto, video, varian. Nah, setelah itu baru Anda iklankan. Kalau di Tokopedia,
saya sarankan iklannya pakai iklan per klik aja, jangan yang otomatis ya. Per klik, dibatasin, per kliknya pakai yang minimal aja, 350 atau mungkin 400. Nah, Anda lihat iklannya dipantau. Biasanya sih performa iklan itu akan mulai stabil itu setelah di atas 2 minggu. Jadi awal-awal itu mungkin nanti boros, karena dia masih mencari-cari data kan. Istilahnya kan dia masih mencari-cari data. Nah, Anda juga harus bersabar, menunggu kira-kira dalam 2 minggu itu bagaimana. Selama ini saya praktekkan, kalau produk yang kita iklankan itu bagus, biasanya kliknya akan tinggi. Tapi kalau produk yang kita iklankan itu kurang maksimal, fotonya burem, harganya sangat mahal, ya orang malas untuk klik. Coba dicek dulu kekuatan dari produk Anda sendiri. Karena itu semua nanti hanya sistem ya, di Tokopedia maupun Shopee, kita pun nggak pernah tahu dalamnya bagaimana cara mereka menentukan siapa yang klik produk kita. Akan lebih bagus kalau kita fokus pada internal kita, kekuatan dari produk kita sendiri terlebih dahulu, supaya ketika nanti teman-teman mendapatkan pengunjung, ya Anda itu siap. Itu yang saya tekankan ya. Anda pede, Anda siap masuk ke toko Anda, ini loh, saya punya the best produk terbaik dibandingkan kompetitor, produk saya lebih bagus. Anda siap seperti itu. Nah, itu yang jauh lebih penting. Ya, selanjutnya dari Mas Awes nih Pak, bertanya tentang berjualan produk kesehatan itu di Shopee terkadang tidak semua produk bisa masuk dan ada yang dilarang untuk masuk. Tetapi anehnya hasil research-nya dia beberapa kompetitor nih malah bisa masukin produknya nih Pak. Nah, pertanyaannya dari yang bersangkutan, algoritma dari sistem penjualan seperti ini bagaimana? Apakah ada trik khusus agar produk yang ingin kita jual itu bisa menembus detektor produk yang dilarang, Pak? Ya, sebenarnya nggak ada trik khusus ya, tapi kalau produk yang dilarang, produk KW, produk kesehatan beberapa, memang itu seperti apa ya, untung-untungan ya kalau saya bilang ya. Terkadang dari sistem Shopee akan random check. Dan kalau produknya Anda kena, produk kompetitor belum tentu kena, itu bisa. Nah, saya tidak ada cara untuk menembus detektor, tapi kalau mau lebih aman di judulnya jangan gunakan brand. Itu yang pertama. Misal Anda berjualan sepatu Converse tapi KW gitu ya. Jangan tulisnya sepatu Converse, tapi mungkin bisa sepatu olahraga pria. Nanti kemudian digambar itu pertama yang kita tidak bisa pantau. Ada pihak-pihak yang melaporkan. Jadi namanya kompetisi bisnis, itu pasti ada pihak yang tidak senang kalau ada produk lain yang naik. Contoh kalau Anda berjualan Converse, bisa saja dari pihak resmi Converse melaporkan toko Anda. Ini produk palsu, ini bukan tempat kita. Tolong ditindaklanjuti. Nah, hal yang kedua itu kita tidak pernah bisa tahu siapa yang melaporkan, dan datanya pun di-keep oleh internal marketplace. Mereka tidak akan menyebarkan data siapa yang memberitahu. Jadi kalau yang ini kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau memang terkena ban, terkena poin penalti dari Shopee dan Lazada untuk produk-produk KW, produk kesehatan, itu faktornya banyak. Tapi saya sarankan kalau Anda ingin main aman, judulnya jangan yang mengandung kata-kata yang tidak diperbolehkan. Ya, apalagi contoh produk-produk dewasa gitu ya, produk-produk dewasa pria, gambarnya juga agak disamarkan, itu masih bisa lolos sih, seperti itu. Tapi ya memang itu ada resiko ya. Biasanya semakin ramai produk Anda, semakin besar kemungkinan Anda terkena ban atau terkena penalti dari marketplace. Karena kan produknya naik ini ya, produknya terlihat oleh sistem. Kalau nggak laku biasanya nggak masalah malah. Kalau nggak laku nggak masalah, malah nggak ada yang nggak kena penalti dan sebagainya. Kalau laku itu baru was-was. Biasanya seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Ati lagi nih Pak. Kalau misalkan kita sudah beriklan untuk produk tertentu, apakah masih perlu menaikkan produk tersebut atau mending cari produk lainnya yang kita punya di toko, Pak? Kalau yang Anda iklankan itu best product di toko Anda, tetap nggak apa-apa. Prinsipnya gini ya, di dalam setiap toko, semua toko yang
besar itu selalu ada produk unggulan yang menjadi jadi Mirota, belanja di Gimana, Mas? Prokdo. Mereka akan Oh selalu ya. memiliki produk-produk Tunggu. yang jauh lebih murah dibandingkan swalayan lain. Dan itulah motor mereka untuk membrainstorming bahwa belanja di sini murah, produk di sini bagus. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan kalau naikkan produk itu memang harus produk terbaik Anda. Nah, kalau produk terbaik Anda memang Anda ingin tambahkan iklan supaya lebih bagus, nggak masalah. Karena apa? Karena penempatannya beda. Jadi itu bukan sesuatu yang mubazir. Kalau iklan, contoh ya di Shopee iklan kata kunci, penempatannya adalah ketika orang search kata kunci, produk Anda muncul lewat iklan. Kalau Anda naikkan produk Anda itu akan muncul di posisi atas di bagian kategori produk terbaru. Jadi beda. Tempatnya itu beda. Satu di hall A, satu di hall B. Jadi kalau dipakai semua itu nggak masalah. Karena fungsinya berbeda. Seperti itu. Oke. Maaf teman-teman. Sepertinya ini dari moderator masih ke-mute ya. Masih ke-mute. Oh ya, sorry Pak. Ya, ini melanjut tadi pertanyaan dari Ibu atau Bapak Yontas nih Pak. Jadi kalau misalkan sebagai seller baru, kita punya toko baru itu, kita input harga itu apakah sebaiknya harga fix atau harga yang tadi Bapak bilang dicoret, harga promo dicoret gitu Pak. Yang lebih menarik bagi konsumen tuh yang mana gitu Pak. Harga coret, itu jelas. Karena yang harus dipahami, tidak semua konsumen itu tahu harga. Yang tahu harga biasanya itu kompetitor. Atau memang sudah sering belanja. Tapi tidak semua itu konsumen itu tahu harga. Jadi kalau Anda menggunakan harga coret, yang pertama, secara psikologi akan menunjukkan produk Anda baru diskon. Sekarang kan semua orang pasti suka diskon ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau ada kenaikan harga, kita semua tahulah, kita semua yang berjualan ini sangat jarang dalam kurun waktu ini harga produk itu turun. Sangat-sangat jarang. Kecenderungannya apa-apa naik. Nah, begitu harga Anda naik, Anda nggak perlu ganti harga. Anda cukup kurangi diskonnya. Itu akan jauh lebih aman oleh sistem. Ini untuk planning ke depannya juga. Jadi lebih bagus kalau Anda menggunakan harga coret. Seperti itu. Oh iya. Kalau apa namanya Pak, untuk menaikkan harganya itu juga harus hati-hati ya Pak ya, jangan terlalu jomplang atau apa gitu tadi Ya, Bapak benar. sampaikan juga. Jangan terlalu drastis ya, karena akan terindikasi kecurangan. Jadi di marketplace itu nggak boleh sekarang kita jual murah, ternyata itu hanya pancingan, besoknya jual mahal. Oke. Naikkannya bertahap, ya. Tadi saya bilang 7.000, ya naikkan 8.000. Besoknya naikkan 9.000. Jangan langsung 7.000 naik ke 15.000. Itu akan terindeks kecurangan. Oke Pak, selanjutnya dari Ibu Endang nih Pak, apa yang bersangkutan nih berjualan online untuk spray yang motifnya ini banyak sekali dan bahannya cepat habis. Nah, misalkan dia sudah mengupload satu motif tertentu, ternyata bahannya habis gitu. Apakah mending diarsipkan terus diupload produk baru atau seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk spray sebenarnya ini diuntungkan ya. Jadi saya sarankan, ini saya contohkan ya. Anda kalau mengupload spray itu seperti ini contohnya. Anda kalau upload spray itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tadi saya bilang ini contohnya, ya. Anda klik. Nah, di sini kan ada banyak varian ya. Kalau spray kan ini bisa diganti motif. Misal motif polkadot, motif bintang, motif zigzag, motif anak.
bisa di sini. Begitu salah satu produk ini habis, Anda tidak perlu mengarsipkan. Karena ketika diarsipkan Anda itu terhitung rugi. Bayangkan Anda sudah berjuang untuk mendapatkan penilaian, Oh iya. berjuang untuk mendapatkan penjualan. Begitu produknya habis Anda off-kan, ini sia-sia. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi mending menggunakan strategi seperti ini. Termasuk baju ini ya, maka ini bagus ya tadi saya bilang. Karena ini per motif, kalau motif ini habis, yang lain masih, nanti ini tinggal diganti, diedit motif yang lain. Jadi produknya bisa jalan terus. Seperti itu. Ya. Cara uploadnya seperti itu, khusus untuk produk yang memiliki banyak varian. Itu akan jauh lebih hemat juga. Contoh kalau kaos juga bisa ya, langsung kaos warna kuning, hijau, merah, biru, nah itu bisa. Seperti itu. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya nih, misalkan saya punya toko Pak, toko yang barangnya tuh bermacam-macam, ada tas, ada sandal, ada sepatu Pak. Nah akun Shopee-nya ini apakah harus dibuat satu-satu per kategori produk itu atau ya bisa satu akun Shopee yang menjual berbagai macam barang tadi Pak? Pak Sugeng, monggo Pak. Kalau untuk awal, saya sarankan diupload saja dalam satu toko. Ya, diupload dalam satu toko, nggak apa-apa, palu gada istilahnya. Apa lu mau gue ada, kan gitu ya. Kenapa? Karena Anda malah berkesempatan mendapatkan traffic dari berbagai kategori produk. Contoh, kalau misalnya tadi ya Anda jualan hanya spray, ya traffic Anda itu hanya dari kategori spray. Tapi kalau Anda jualan spray, jualan baju, jualan makanan misal ya, kalau bisa ya yang relevan ya, jangan terlalu campur aduk banget ya. Contoh misal kalau jualan jilbab, kemudian misal jualan tas, itu kan masih bisa ya, masih nyambung sama-sama fashion. Nah, Anda itu bisa mendapatkan traffic dari berbagai sumber, dari sumber tas, dari sumber jilbab, seperti itu. Jadi kemungkinan yang masuk ke toko Anda itu lebih banyak. Contohnya yang paling sekarang naik daun adalah Miniso ya. Kalau Anda ke mall, Miniso itu termasuk berhasil karena dia di Indonesia belum lama. Anda lihat itu penjualannya itu barangnya itu macam-macam. Tapi kenapa bisa rame? Yang pertama memang dia penataannya bagus. Sama seperti di toko offline. Kalau di toko online Anda jualan berbagai macam produk, saya sarankan penataannya harus bagus. Anda harus bikin dekorasi toko, nanti dipilih kategori, misalnya kategori jilbab, ini kategori tas. Jadi orang masuk ke toko Anda itu tidak bingung. Jangan kemudian cuma diupload jilbab, tas, nanti ada celana panjang, ada tas, ada jilbab lagi, orang bingung, nggak rapi. Nah, salah satu kenapa Miniso itu bisa bagus karena dia rapi. Kalau Anda ke Miniso, mau cari apa? Oh, di bagian sana. Mau cari ini, di bagian ini. Jual produk berbagai macam kategori nggak masalah. Yang penting rapi dalam penyusunannya. Seperti itu. Ya selanjutnya nih Pak dari Mas Agus nih Pak, untuk evaluasi iklan itu biasanya setelah berapa lama kita lakukan Pak? Terus apa aja yang kita lihat nih dari apa namanya aktivitas iklan kita nih Pak? Ya, kalau untuk evaluasi iklan, minimal saya sarankan 2 minggu sampai 1 bulan. Kenapa? Paling bagus sebenarnya 1 bulan. Karena dalam kita berjualan, 1 bulan itu periodenya macam-macam. Kita akan melewati periode tanggal muda, orang habis gajian, itu biasanya orang banyak yang beli. Nanti mau tanggal tua, dananya udah mulai mepet, mereka pun nggak belanja. Nanti ada periode baru campaign, seperti kemarin mungkin 88, banyak diskonan, orang belanja. Setelah belanja kan kemudian dananya udah mulai di stop. Setelah tanggal 8 kecenderungannya pada turun. Nah, kalau Anda hanya seminggu, misal 1 minggu itu pas tanggal tua semua ya. Misalnya tanggal 15 sampai 22 itu biasanya paling sepi. Sepi ya kalau orang kita berjualan. Nah, Anda akan merasa, loh kok iklannya nggak optimal ya? Padahal itu termasuk dalam periode memang belum waktunya orang berbelanja. Tapi kalau Anda 1 bulan, Anda evaluasinya itu lebih komplit. Datanya itu lebih relevan, nggak hanya sekedar 1 minggu tadi. Dan juga yang dievaluasi tentu saja adalah iklan Anda ini, Anda keluar budget berapa banyak, menghasilkan penjualan berapa banyak. Itu yang paling simpel. Kemudian yang kedua yang harus Anda evaluasi adalah tergantung jenis iklan yang Anda gunakan ya. Kalau misal iklan kata kunci, Anda harus cek kata kunci mana yang menghabiskan dana, tapi nggak ada penjualan, itu Anda hilangkan. Kata kunci yang menghasilkan penjualan dan mengeluarkan biaya yang sedikit, itu Anda naikkan bid-nya. Kurang lebih seperti itu tulisannya. Ya.
Tergantung jenis iklan Anda ya, kalau dalam konteks ini ya. Oke Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, dipersilahkan lagi. Masih ada sedikit waktu nih. Mungkin sambil menunggu Pak Sugeng nih, saya ada penasaran sedikit tadi. Salah satu hal yang sangat penting itu kalau misalkan sebagai konsumen nyari kata kunci itu kan judul ya dari produk yang kita upload nih Pak. Nah saya pernah lihat itu ya sebuah video lah, guideline untuk menulis judul produk gitu. Yang pertama kata dia itu kita tulis nama mereknya dulu, nama merek, terus jenis produk, setelah itu spesifikasi. Nah, kalau misalkan untuk produk UMKM nih Pak, yang mungkin belum familiar terdengar ya sama calon konsumen kita itu, apakah cara penulisan produk itu tepat gitu Pak? Sebenarnya saya ini tergantung produknya ya, tapi teman-teman survei aja gini. Cara surveinya contohnya gini sih. Kita akan coba masuk ya, dan tergantung ya sekali lagi teman-teman jualan di mana ya. Contoh kalau teman-teman jualan di Shopee ya surveinya di Shopee, kalau jualan di Lazada ya surveinya di Lazada gitu ya. Ini contoh kalau jualan di Shopee. Misal produk teman-teman tuh apa ya? Kebanyakan kemarin berapa banyak yang konsul dengan saya itu mungkin dia produknya itu jahe ya, jamu-jamuan gitu jahe. Nah, Anda bisa search di sini jahe. Nah, ini adalah kata kunci yang banyak dicari. Jadi Anda bisa gunakan kata kunci ini untuk judul. Contoh nih ya, jahe merah bubuk, jahe merah AMH ini apa ya, saya nggak tahu nih, jahe merah segar. Jadi kata jahe merah bubuk segar AMH ini bisa digunakan untuk judul. Kalau Anda misal jualannya jahe bubuk, Anda tambahkan lagi jahe bubuk, nanti ada apa? Nah, ini ada kata murni. Jahe bubuk murni. Ada kata tanpa gula, instan. Ini Anda bisa masukkan yang sesuai dengan produk Anda. Kalau tanpa gula ya dimasukkan aja tanpa gula. Kalau untuk brand, memang Anda untuk membranding silahkan Anda tempatkan di bagian paling depan, itu memang benar. Tapi biasanya kalau untuk awal, karena di Shopee ini hanya bisa 100 huruf untuk judul. Kalau memang branding Anda belum terlalu kuat atau mungkin bahkan Anda belum punya brand, nggak masalah, itu mendingan diisi kata kunci. Karena yang di depan itu secara SEO daya tariknya lebih kuat. Jadi sistem SEO itu membacanya dari kiri ke kanan. Dari judul yang pertama ke akhir. Semakin yang di depan itu judulnya kata kuncinya kuat, semakin lebih besar kemungkinan terindeks. Jadi daripada diisi dengan brand, yang maaf kalau memang brandnya belum terlalu membranding sekali, belum banyak orang yang tahu, mendingan saya sarankan diisi kata kunci saja. Untuk branding Anda bisa masukkan di logo, di foto dikasih logo untuk branding, kemudian di bagian deskripsi bisa dijelaskan brand Anda itu seperti apa. Kalau saya sendiri memang ada yang saya testing ya, kadang kita juga harus testing. Kadang di bagian depan ada yang saya kasih brand, kemudian ada yang tanpa brand, itu saya testing. Jadi itu supaya kita trafficnya dari berbagai sumber. Jadi kalau bikin judul produk juga jangan sama persis plek, jangan semua sama. Supaya sumber kita itu macam-macam. Ada dari kata kunci A, kata kunci B, kata kunci C, nah itu yang kita kejar. Semakin banyak yang masuk ke toko kita, nah itu semakin bagus. Seperti itu. Kalau untuk kata kunci sendiri Pak, maksimal tuh berapa? Apa kita manfaatkan 100 katanya itu semaksimal mungkin atau kita buat sesingkat mungkin, cuman secara kata kunci itu semuanya dapat gitu? Kalau di Shopee bisa 100 huruf, saya sarankan digunakan semua. Di Tokopedia bisa 70 huruf, semakin dikit itu harus digunakan semua. Kalau di Lazada bisa 255 huruf. Nah, itu nggak perlu Anda pakai semua. Minimal 100 Anda pakai. Jadi minimal 100, tapi kalau saya gunakan semua 255. Oh gitu ya Pak ya. Semakin Ya, apa karena namanya? saya nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu yang terindeks yang mana. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mas Aldi nih Pak, terkait dengan cara meningkatkan traffic toko nih Pak. Ini kan dari inti dari bisnis online ini kan traffic nih Pak. Ada ya trik-trik khusus nggak ya Pak dari mungkin rangkuman dari Bapak sampaikan nih materinya atau hal-hal yang lainnya Pak. Silakan Pak.
Ya, sekali lagi kalau untuk terpenjualan itu jutaan, banyak sekali. Kalau Anda ingin trafficnya lebih cepat, harus ada penjualan, itu yang paling penting. Makanya tadi saya tekankan ya, kalau bisa dijual murah dulu nggak apa-apa. Yang penting ada penjualan, Anda kumpulkan rating, Anda kumpulkan review, produk Anda terindeks terjualan akan naik. Produk yang terjual itu akan naik. Sedikit demi sedikit akan naik. Akan naik, akan naik, akan naik. Nah, semakin Anda berada di posisi yang lebih baik, istilahnya itu Anda spotnya itu semakin terlihat. Jadi kalau kayak di mall, Anda di basement dengan Anda di lantai 1 yang memang ada hall-nya, pasti harga sewanya beda. Jadi kalau produk Anda berada di posisi yang lebih baik, yang lebih terlihat, nah di sanalah orang akan lebih mudah melihat produk Anda. Jadi saya sarankan terjual dulu, kumpulkan rating dan review. Setelah itu gunakan tadi yang saya jelaskan ya, judul produk, fitur-fitur itu Anda bisa gunakan sebagai penambah. Ya, seperti itu. Bu Ati, saya lihat angkat tangan Bu, mungkin mau bertanya langsung sama Pak Sugeng Bu, dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak, kalau umpamanya kita sudah apa namanya barang tersebut sudah terjual kan dengan sedia dia naik, kita masih tetap perlu beriklan untuk produk tersebut yang baru saja laku gitu, atau bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau memang sudah terjual, tapi saya nggak tahu ya ini penjualannya berapa banyak ya. Kalau secara algoritma, memang untuk Shopee itu penjualan di atas 100 posisinya baru lebih bagus. Jadi kalau baru terjual 5, 4 ya memang masih berjuang. Nah, salah satunya kalau supaya produknya itu makin naik, nah itu bisa di-boosting dengan iklan. Jadi kadang fungsinya iklan seperti itu ya. Jadi dia untuk menambah posisinya itu semakin baik. Posisinya semakin baik dan kemungkinan terjadi penjualan lebih tinggi. Tapi sekali lagi produknya harus siap dulu ya Ibu Ati ya. Kalau produknya udah bagus, itu nanti di boosting iklan penjualan pasti nambah. Dan kalau ini tanyanya masih perlu iklan atau tidak, itu sebenarnya nanti sudah masuk ke teknis data. Jadi Ibu harus lihat kira-kira kalau masuk ke dalam data bisnis analisa, Anda cek produknya, dicek 30 hari terakhir, trafficnya itu dari mana saja. Contoh, produk A, kalau Anda cek dalam 30 hari terakhir, trafficnya misal ada 5.000. Kemudian Anda cek di iklan. Anda sudah iklan ya, ini konteksnya sudah iklan. Anda cek di iklan, dalam 30 hari terakhir, trafficnya itu ada 3.000. Nah, berarti kalau itu dikurangkan, Ibu Ati bisa dapat kesimpulan, traffic yang organik itu hanya 2.000. Ketika Ibu Ati mematikan iklan, Ibu harus siap dengan kehilangan 3.000 traffic. Pasti penjualan akan turun. Nah, jadi tadi saya tekankan, sebelum Anda mengiklankan, pastikan produknya itu siap. Kalau memang ini produknya ada penjualan dan siap, dan secara margin keuntungan bisa menutup biaya iklan, saya sarankan diiklankan saja. Jadi tetap harus dihitung margin keuntungan ya Ibu ya. Nggak bisa kita nanti hanya berani iklan, penjualan banyak, tapi ternyata keuntungannya mepet, rugi, itu ya nggak bisa. Jadi ada beberapa hal teknis. Makanya biasanya kalau untuk kelas iklan, saya sering mengadakan kelas iklan itu khusus hanya kelas iklan. Karena memang untuk iklan sendiri biasanya kita membahas itu bisa sampai 3 jam. Seperti itu. Jadi itu parameternya banyak. Ya, ada juga nanti kelas bisnis analisa, itu kita untuk membaca data di toko kita. Seperti tadi Ibu Ati bilang, ini perlu diiklankan atau tidak. Nah, kalau patokan saya, produk yang saya iklankan adalah produk yang terjualnya sudah lumayan banyak, tetapi pengunjungnya sedikit. Jadi istilahnya, produk ini tuh sebenarnya laku. Banyak orang yang mau beli, tetapi yang mengetahui itu masih sedikit. Nah, fungsi dari iklan adalah membuat orang yang mengetahui lebih banyak. Saya pede mengiklankan produk ini karena kalau produk ini diiklankan, diketahui oleh lebih banyak orang, pasti juga penjualannya nambah. Jadi itu nanti masuk ke kajian biasanya di bagian bisnis analisa. Biasanya saya juga satu kelas sendiri untuk bisnis analisa. Seperti itu, Ibu. Jadi bisa dibilang ini ya Pak ya, kalau memang untuk iklan itu diprioritaskan yang memang penjualan terbanyak gitu. Kita ulang-ulang terus aja sampai mungkin momen kita mau coba 1 bulan ya produk yang trending tersebut gitu ya Pak ya, yang winning tersebut gitu ya Pak ya. Sebenarnya bukan penjualan terbanyak Ibu, tapi produk yang laku, tapi secara data dilihatnya masih sedikit. Pengunjungnya masih sedikit. Okay.
Kadang ada kan Oke. sebenarnya produk kita ini bagus, tapi kok yang lihat masih sedikit ya. Nah, itu harus kita boosting iklan. Karena fungsi utama dari iklan adalah menambah traffic, bukan menambah Ya. orderan. Nah, itu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu, apa namanya, mungkin satu pertanyaan lagi saya persilahkan untuk Bapak Ibu karena keterbatasan waktu kita juga nih. Mungkin ada yang mau bertanya kembali di chat maupun langsung ke Pak Sugeng. Ya Pak, apa namanya, sambil menunggu satu pertanyaan atau ini Pak, boleh saya resum sedikit ya Pak ya, apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi nih Pak, terkait dengan meningkatkan traffic di marketplace. Jadi hal yang menarik itu dari awal saya udah concern sekali terkait dengan inti bisnis online tadi traffic, konversi, menghasilkan pendapatan atau penghasilan. Terus Pak Sugeng juga tadi menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin penting ya, mulai dari dasarnya terkait dengan produk kita gimana bisa sukses di marketplace. Yang pertama terkait dengan kata kunci tadi, itu harus tepat kita gunakan, ya kita manfaatkan kata yang diperbolehkan oleh marketplace tadi menjadi kata kunci, karena ya kita sebagai konsumen itu kan mencari suatu barang di marketplace itu ya hampir 80%-nya itu kan menggunakan search engine-nya ya. Terus yang kedua terkait foto. Nah, foto ini jadi foto yang utama Pak ya, karena foto kan bisa di slide ya Pak ya. Tapi foto awalnya itu ya jadi poin penting juga yang harus kita perhatikan. Dan yang yang menarik itu di foto utama itu kita juga harus ya bisa menjelaskan produk kita, varian yang kita punya, ya agar calon konsumen tahu, oh banyak variannya, warnanya banyak, ukurannya banyak, gitu. Jadi dengan foto utama itu ya konsumen sudah bisa memutuskan pembelian. Terus yang ketiga, manfaatkan fitur naikkan produk. Ya, poin pentingnya dari naikkan produk ini harus konsisten, Pak ya. Konsisten ya, kalau bisa produk-produk yang menjadi unggulan kita nih, kita naikkan setiap 4 jam gitu. Terus teknik varian juga menjadi suatu hal yang penting. Dan yang nggak kalah penting ini kita manfaatkan juga fitur-fitur seperti Feed, Shopee Live, terus kita juga harus ikuti campaign-campaign yang ada di marketplace tadi gitu. Terus yang terakhir ya kita harus memanfaatkan iklan ya Pak ya, iklan agar ya secara traffic dari toko kita maupun produk kita itu ya juga banyak gitu Pak. Ya mungkin itu Pak ya sedikit rangkuman dari materi yang Bapak sampaikan. Monggo Bapak bisa disampaikan beberapa hal sebelum acara webinar ini ditutup Pak. Saya persilahkan Pak Sugeng. Oke, terima kasih Mas Rifai. Jadi sudah direkum ya teman-teman dari penjelasan tadi. Nah, sebenarnya ini masih bagian kecil ya dari ketika kita berjualan online. Nah, teman-teman kalau berkenan saya juga ada channel YouTube. Teman-teman bisa masuk ke YouTube saya, search saja Sugeng Wibowo. Nah, di sana saya kadang saya sering berbagi untuk bagaimana tips dan trik berjualan online. Juga saya sering live dengan beberapa partner penjual-penjual yang lain untuk berbagi tips dan trik untuk bagaimana berjualan online. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam YouTube, nanti di sana ada banyak materi pelatihan. Juga saya di sini juga info pada teman-teman semua, saya sebagai seller trainer Shopee, salah satu kontrak kerja dan yang diminta oleh Shopee kenapa saya ditarik menjadi seller trainer Shopee adalah kami bisa berbagi dari sisi seller, dari sisi jual. Kalau mungkin teman-teman yang berjualan di Shopee, pasti ada yang namanya bimbel Shopee, kampus Shopee, mereka kan sering mengadakan pelatihan. Tapi itu adalah dari sisi mereka, dari sisi pelatihan secara teknis, secara tertulis. Tapi kalau kami diminta membagikan dari sisi pengalaman sebagai penjual. Nah, saya ada kelas dengan partner saya itu Pak Johannes, itu ada di tanggal 20 dan 27 Agustus. Kalau teman-teman berkenan bisa masuk ke shopee.co.id/Shopee Trainer. Nanti cari yang ada mukanya saya.
Nah, ini seperti Anda beli barang di Shopee, karena kita resmi dari Shopee, jadi kelas saya ini hanya bisa dibeli di Shopee, seperti itu. Dan ini investasinya sih cukup terjangkau, karena kami oleh Shopee, disubsidi oleh Shopee, biaya disubsidi oleh Shopee, yaitu hanya investasinya 150.000 untuk per kelas. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar lebih, nanti bisa masuk ke dalam kelas, karena setiap kelas ini 3 jam ya, iklan ini 3 jam, bisnis analisa 3 jam. Tapi kedua kelas ini saya sarankan untuk Anda yang sudah memiliki toko dan toko sudah jalan. Kalau toko baru jangan ikut dulu, nanti bingung biasanya. Ya, kalau yang sudah punya toko dan sudah berjualan, nah silahkan ikuti 2 kelas ini. Kemudian juga di bulan ini saya juga mengadakan kelas Lazada dengan partner saya juga di sini. Nah, teman-teman juga kalau mau belajar khusus Lazada bisa ikuti di sini ada promo paket 2 kelas itu 450.000 untuk 2 kelas ini. Sekali lagi, setiap kelas minimal 2 sampai 2,5 jam karena membahas khusus per materi. Jadi ini iklan di Lazada dan di bisnis analisa di Lazada. Juga saya ada channel YouTube. Kalau teman-teman berkenan bisa mampir ke YouTube saya, juga ini ada info nanti di sini nomor admin. Kalau teman-teman mau tanya jawab, silahkan kita akan bantu. Karena biasanya memang dari setiap alumni kelas kita kumpulkan dalam satu grup Telegram. Nah, di sanalah kita saling berbagi, bertanya, jawab, sama-sama saling bantu. Jadi biasanya kita sudah ada grup Telegram. Kalau teman-teman berkenan join, nanti WA aja ke situ, akan kita kirimkan link Telegramnya. Nah, di dalam grup Telegram itulah terkadang kalau ada pertanyaan, tidak harus saya yang membantu jawab atau mungkin trainer yang lain, tapi teman-teman yang sudah punya pengalaman berjualan sering saling bantu jawab. Jadi kalau berkenan bisa WhatsApp ke nomor ini, nanti kita akan kirimkan link Telegram. Jadi kita bisa tergabung di dalam satu grup Telegram, bisa belajar bersama. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semua, walaupun hanya terbatas karena hanya berapa ini? Hanya 1,5 jam. Biasanya, biasanya setiap kelas saja 3 jam. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Anda semua, dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan, masih ada yang kurang maksimal, karena saya pun masih dalam taraf belajar. Semoga teman-teman semua di sini sukses dalam berjualan online dan paling tidak bersemangat ya. Bersemangat untuk jualan online. Karena terkadang semangat dan ketekunan itu bisa mengalahkan kepandaian. Teman-teman yang merasa gaptek, teman-teman mungkin yang merasa sudah ketinggalan, nggak masalah. Yang penting tekun, mau belajar, pasti nanti bisa mengikuti. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Ya, mungkin sebelum ditutup Bapak, mohon izin Bapak Ibu semua peserta Zoom, apabila berkenan di on cam kan, agar kita bisa dokumentasikan nih kegiatan kita, webinar kita pada hari ini. Ya, siap ya Pak ya? 1, 2, 3. Ya, ya mungkin saya tutup acara webinar pada hari ini. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Sugeng Wibowo ya, khususnya atas sharing pada siang hari ini nih Pak. Ya, terlihat Bapak Ibu peserta webinar ini ya sangat antusias Pak dengan apa yang disampaikan ya Pak Sugeng. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat ya Pak ya, khususnya bagi teman-teman UMKM di sini ya, bisa ya semakin semangat, semakin dapat insight ya untuk apa yang harus dilakukan dalam melakukan pemasaran online ya sesuai tema hari bangkitan hari UMKM nasional itu ya, UMKM harus kuat agar bangsa kita bisa semakin berkembang lah. Ya mungkin begitu Pak Sugeng, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Ya, ditunggu update kelas-kelas berikutnya ya Bapak Ibu, silakan diikuti kelas-kelas berikutnya dari Rumah BUMN Jogja. Update-nya baik itu di grup maupun di Instagram kami, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mungkin saya tutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Sugeng ya. Makasih Mas Rifai, makasih ya teman-teman semua. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. Thank you. Ya Pak. Pak.